Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Adik-adik mahasiswa semuanya, pertama-tama marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang, dan kita masih diberikan rezeki serta keimanan dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas mengenai masalah yang langsung muncul dari aliran konstruktivisme sosial ini. Ada dua masalah yang langsung terlihat dari aliran konstruktivisme sosial ini. Masalah yang pertama adalah berkaitan dengan masalah jika konstruktivisme sosial ini tidak dapat mempertimbangkan kebenaran matematika secara mutlak. Yaitu karena konstruktivisme sosial ini mengaitkan kebenaran matematika dengan sosial yang terus berubah. Akan tetapi masalah yang langsung muncul ini dibantah bahwa filsafat konstruktivisme sosial ini mengikuti aliran dari filsafat falibilisme yang mengatakan bahwa kebenaran matematika itu tidak mutlak. Nah, berikutnya, masalah yang kedua adalah berkaitan dengan masalah bagaimana menilai atau memberikan objektivitas terhadap penilaian ilmu pengetahuan subjektif agar diterima oleh masyarakat umum. Nah, masalah ini diatasi yaitu dengan memberikan bahwasannya syarat suatu pengetahuan subjektif diterima di masyarakat umum menjadi pengetahuan objektif adalah yaitu syarat cukupnya jika pengetahuan objektif ini yaitu sudah diterima oleh masyarakat umum atau oleh kelompok sosial tertentu sehingga menjadi sebuah pengetahuan objektif. Nah, disitulah ada dua pengetahuan penting, yaitu pengetahuan objektif dan pengetahuan subjektif. Bagaimana pengetahuan subjektif dan pengetahuan subjektif ini berkaitan dengan matematika? Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengetahuan subjektif dan pengetahuan objektif dari pendapat yang dikemukakan oleh filsafat konstruktivisme sosial ini. Nah, kita masih menunggu. Ini share screen. Kita masih tunggu sebentar. Kita masih share screen. Oke. Nah, jadi pada video keempat ini kita akan fokus membahas mengenai pengetahuan objektif dan pengetahuan subjektif yang dikemukakan oleh aliran konstruktivisme sosial ini. Oleh sebab itu, ada 3 tujuan pembelajaran penting dalam video kali ini. Yang pertama adalah diharapkan mahasiswa dapat memahami hakikat dari apa itu pengetahuan subjektif dan pengetahuan objektif. Berikutnya, yang kedua diharapkan mahasiswa dapat memahami peran pengetahuan objektif dalam matematika. Selanjutnya, yang ketiga adalah diharapkan mahasiswa
dapat memahami peran pengetahuan objektif dalam matematika ini. Oke. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah hakikat pengetahuan objektif dan subjektif. Sebelum kita membahas tentang hakikat pengetahuan objektif dan subjektif, perlu kita definisikan klasifikasi 3 dunia yang terkait dengan jenis pengetahuan yang dikemukakan oleh Popper tahun 1979. Nah, Popper di sini mengklasifikasi dunia ke dalam 3 bentuk dunia, ada dunia 1, dunia 2, dan dunia 3. Dunia 1 ini berkaitan dengan dunia fisik, yaitu dunia yang kita lihat ini, atau kita katakan sebagai dunia empirisme. Nah, seperti adanya air, kemudian terlihat oleh kita benda-benda konkret, itu namanya adalah dianggap sebagai dunia 1. Kemudian dunia 2 ini adalah dunia yang berkaitan dengan pengalaman kita secara sadar. Misalkan kita pengalaman kita untuk menaiki sepeda itu seperti apa, kemudian pengalaman kita menjadi mahasiswa, pengalaman kita mengikuti organisasi-organisasi, itu adalah berkaitan dengan dunia 2. Sedangkan dunia 3 ini adalah berkaitan dengan dunia isi logis dari suatu buku. Buku di sini adalah bisa berupa artikel, bisa berupa buku chapter, atau buku referensi, atau buku monografi. Jadi berbagai buku atau majalah. Nah, jadi ini berkaitan dengan dunia logis dari buku, kemudian referensi, beberapa referensi atau perpustakaan, kemudian memori dari komputer. Memori dalam komputer adalah berupa file-file yang ada di dalam komputer ini, dan sejenisnya. Nah, jadi pertama, dalam mempelajari hakikat dari pengetahuan objektif dan subjektif, kita akan membedakan 3 dunia penting, yaitu dunia 1 berkaitan dengan fisik atau empirisme, dunia 2 berkaitan dengan dunia pengalaman secara sadar, dan dunia 3 adalah dunia isi logis dari buku, perpustakaan, memori komputer, dan sejenisnya. Oke. Nah, dari klasifikasi tersebut, maka kita bisa memperoleh pembagian pengetahuan objektif dan pengetahuan subjektif. Oke. Nah, pengetahuan berdasarkan klasifikasi dunia tadi, maka pengetahuan subjektif ini yaitu merupakan dunia pengalaman secara sadar. Artinya apa? Ketika adik mahasiswa ini memiliki pengalaman bersepeda motor, akhirnya kan memiliki pengetahuan bagaimana adik mahasiswa itu mengendarai sepeda motor. Kemudian adik mahasiswa pengalaman belajar nyetir mobil. Nah, kemudian adik mahasiswa mengetahui pengalaman bagaimana nyetir mobil. Begitu juga ketika kita sedang mempelajari matematika, nah maka kita berdasarkan pengalaman menyelesaikan soal atau pengalaman pelajari itu, maka diperoleh suatu pengetahuan yang disebut sebagai pengetahuan subjektif. Nah, berikutnya ada di dunia 3. Dunia 3 ini disebut sebagai pengetahuan objektif, yaitu pengetahuan tentang isi secara logis dari buku, perpustakaan, dan memori komputer, dan sejenisnya. Nah, jadi ini disebut sebagai pengetahuan objektif karena sudah diterima oleh masyarakat umum, kemudian dibuat menjadi suatu buku atau jurnal atau artikel atau majalah dan sebagainya. Nah, termasuk di situ pengetahuan objektif ini adalah produk atau hasil pikiran manusia, seperti publikasi dari teori. Kita punya misalnya teori miliknya di dalam matematika itu geometri, kita mengenal istilah teori partil, gitu. Nah, dan berbagai jenis teorinya. Nah, kemudian seperti publikasi teori, diskusi teori, masalah yang terkait dengan bukti, dan pembuatan manusia serta perubahannya. Jadi itulah yang kita sebut sebagai pengetahuan objektif. Jadi secara sederhana, pengetahuan subjektif ini adalah pengetahuan yang berkaitan dengan dunia 2, yaitu dunia pengalaman bawah sadar. Sedangkan
Pengetahuan objektif ini berkaitan dengan dunia tiga, yaitu isi dari suatu buku. Nah, juga berkaitan dengan publikasi teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ahli. Itulah hakikat dari pengetahuan objektif dan pengetahuan subjektif. Nah, lebih lanjut, ada bagaimana pengetahuan objektif tadi dikaitkan dengan ilmu pengetahuan matematika. Maka ada dua pendapat di sini. Pendapat pertama, pengetahuan objektif tentang matematika ini yaitu mencakup teori matematika, aksioma, konjektur, bukti, baik bukti formal maupun informal. Nah, termasuk di situ adalah teorema, yang sudah dibuktikan. Nah, jadi itu Popper tahun 1979 mengatakan pengetahuan objektif di dalam matematika termasuk di situ. Teori matematika, aksioma, konjektur, bukti. Baik bukti itu adalah dilakukan secara bukti formal maupun bukti informal. Nah, berikutnya pengetahuan objektif ini dikembangkan oleh Paul Ernst tahun 1991 menambahkan bahwa pengetahuan objektif itu tidak mencakup itu saja, tapi juga hasil dari pikiran manusia. Sebagai pengetahuan objektif, terutama bersama kesepakatan dan aturan penggunaan bahasa. Nah, jadi menambahkan tidak hanya itu, tetapi semua hasil pikiran dari manusia ini dikatakan itu pengetahuan objektif jika disepakati dan menggunakan aturan bahasa tertentu. Itulah pengetahuan objektif di dalam matematika. Nah, bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana kita menilai pengetahuan dari subjektif menjadi pengetahuan objektif, maka diterima secara sosial. Nah, pada saat diterima secara sosial, inilah yang disebut sebagai teori objektivitas sosial. Nah, bagaimana teori objektivitas sosial ini bisa menerima pengetahuan subjektif menjadi pengetahuan objektif? Yaitu dijelaskan di sana bahwa objektivitas sosial ini adalah karakter impersonal dan tetap melekat pada beberapa keyakinan kita dan realitas yang melekat pada referensi berasal dari keyakinan yang menjadi institusi sosial. Nah, kemudian yang kedua adalah objektif adalah salah satu yang bukan milik setiap individu. Ini tidak berfluktuasi seperti pernyataan subjektif atau pilihan pribadi. Nah, maksud dari pernyataan pertama, objektivitas sosial adalah karakter impersonal. Nah, jadi karakter yang tidak melekat pada diri kita, impersonal. Dan tetap melekat pada beberapa keyakinan kita dan realitas yang melekat pada referensi dari keyakinan yang menjadi institusi sosial. Nah, misalnya begini, mahasiswa A atau mahasiswa B, mahasiswa C, mereka pada dasarnya memiliki keyakinan tertentu yang berbeda, katakanlah begitu. Nah, terhadap ilmu pengetahuan matematika yang sudah dipelajari. Nah, keyakinan yang berbeda ini kemudian menjadi karakter melekat pada diri kita, bahwasanya pemahaman yang berbeda masing-masing ini. Nah, kemudian dari keyakinan masing-masing ini dipublikasikan. Nah, sehingga pada saat melalui publikasi itulah diperoleh institusi sosial. Maksudnya institusi sosial itu kelompok sosial. Jadi ketika misalnya dari Paul Ernst yang mengatakan bahwa menulis buku tentang filsafat pendidikan matematika secara individu. Kemudian dari situ diterima oleh seluruh masyarakat dunia. Dan itu sekarang digunakan sebagai rujukan untuk mempelajari filsafat matematika dan filsafat pendidikan matematika, yaitu artinya diterima secara sosial, yaitu melembaga secara sosial. Begitu. Oke. Maksud dari pernyataan yang kedua, yaitu objektivitas, adalah salah satu yang bukan milik setiap individu. Ini tidak berfluktuasi seperti pernyataan subjektif atau pilihan pribadi. Nah, jadi ada perbedaan di situ antara
objektif dengan subjektif, yang itu masing-masing adalah miliknya individu, sedangkan objektif itu tidak lagi. Meskipun pada dasarnya ya kita tahu pengetahuan objektif itu diperoleh dari pengetahuan subjektif pribadi individu. Tapi setelah mereka dipublikasikan, maka objektif yang ilmu pengetahuan itu adalah tidak lagi menjadi milik setiap individu. Tapi itu sudah diterima oleh secara sosial sehingga menjadi ilmu pengetahuan objektif. Itulah teori objektivitas sosial ini. Oke. Nah, dari teori objektivitas sosial itu, maka ada dua pandangan terhadap objektivitas sosial. Nah, bagaimana kedua pandangan ini? Pandangan ini disebut sebagai pandangan sosial dan pandangan tradisional. Pandangan sosial melihat bahwa pengetahuan objektif seperti budaya mengembangkan secara mandiri sesuai dengan aturan yang berlaku secara diam-diam dan tidak ada subjek dari sembarang buku individual. Karena pengetahuan dan aturan objektif berada di luar individu, yaitu di dalam masyarakat, mereka tampaknya memiliki objek yang wajar dan keberadaan independen. Nah, jadi pandangan sosial ini terhadap pengetahuan objektif itu adalah apa? Yaitu pengetahuan objektif ini berasal dari mengembangkan secara mandiri aturan yang berasal dari yang secara diam-diam dan tidak ada subjek dari sembarang buku individual, karena pengetahuan dan aturan objektif berada di luar individu. Nah, jadi memandang kalau pengetahuan sosial ini itu berada di luar individu. Dan keberadaan pengetahuan objektif ini yaitu memiliki objek yang wajar dan independen. Nah, jadi terbebas. Oke. Kemudian bagaimana pandangan tradisional? Keberadaan independen dari pengetahuan objektif secara tradisional tampak diperlukan. Tanpa penjelasan apa itu objektivitas atau bagaimana pengetahuan objektif dapat muncul dari pengetahuan subjektif manusia, nah itu tidak dijelaskan oleh pandangan tradisional. Nah, oleh karena itu, konstruktivisme ini memilih cenderung kepada pandangan sosial daripada tradisional, di mana pandangan tradisional itu tidak melibatkan bagaimana pengetahuan objektif itu muncul dari pengetahuan subjektif manusia. Sedangkan kalau pandangan sosial ini, yaitu pengetahuan objektif ini muncul dari pengetahuan subjektif manusia setelah melalui apa? Melalui proses sosial. Yang berupa apa proses sosial itu? Mempublikasikan pengetahuan itu, kemudian diterima secara sosial. Nah, sehingga dikatakan sebagai pengetahuan objektif. Itulah perbedaan antara pandangan sosial dan pandangan tradisional terhadap objektivitas. Nah, tujuan pembelajaran yang kedua adalah diharapkan mahasiswa dapat memahami peran dari pengetahuan objektif dalam matematika. Sebelum kita membahas tentang peran pengetahuan objektif dalam pengetahuan matematika, nah, kita ingat dulu bagaimana pandangan konstruktivisme terhadap pengetahuan objektif ini. Menurut konstruktivisme sosial, matematika yang terpublikasikan, yaitu matematika dinyatakan secara simbolis dalam domain publik, memiliki potensi menjadi pengetahuan objektif. Atau maksud dari kalimat ini secara sederhana, konstruktivisme sosial yaitu memandang bahwa matematika yang sudah terpublikasikan kemudian diterima oleh publik ini berpotensi menjadi pengetahuan objektif. Nah, kemudian kita ingat lagi bahwa penerapan logika Lakatos dalam penemuan matematika terpublikasi proses yang mengarahkan pada penerimaan sosial.
dan untuk objektivitas ini. Nah, salah satunya adalah aksioma, teorema, atau teori-teori, hipotesis, dan bukti-bukti matematika yang dirumuskan dan disajikan secara terbuka, bahkan jika hanya dalam percakapan yang otonom atau diterima secara sosial heuristik mulai bekerja. Nah, jadi kita ingat kembali sebelum kita membahas peran pengetahuan objektif dalam matematika, bahwa konstruktivisme ini memiliki pemahaman atau memiliki pandangan bahwa matematika yang terpublikasikan, yang dinyatakan secara simbolis dalam domain publik, ini berpotensi menjadi pengetahuan objektif. Oleh sebab itu, apa saja peran pengetahuan objektif dalam matematika? Ada 3 peran pengetahuan objektif dalam matematika. Yang pertama, baik proses maupun hasil dari pengetahuan yang objektif ini akan diterima oleh sosial. Jadi peran yang pertama adalah dari pengetahuan objektif, prosesnya untuk memperoleh pengetahuan objektif maupun hasilnya yang berupa pengetahuan objektif ini telah diterima secara sosial. Nah, oleh karena itu kalau tanpa pengetahuan objektif, nah itu bagaimana pengetahuan bisa diterima secara sosial. Itulah peran pengetahuan objektif dalam matematika, yaitu pengetahuan objektif tersebut baik proses maupun hasilnya itu bisa diterima secara sosial. Kemudian yang kedua, kesepakatan implisit maupun eksplisit dan aturan bahasa dan logika yang berpijak heuristik adalah objektif juga diterima secara sosial. Nah, jadi peran dari pengetahuan objektif yang kedua adalah kesepakatan untuk menghasilkan objektif ini, baik kesepakatan itu implisit maupun eksplisit, dan aturan bahasa dan logika ini yang berpijak pada heuristik yang berupa teori penemuan dengan menggunakan metode tertentu memaparkan temuannya. Nah, itu adalah objektif yang diterima oleh sosial. Nah, jadi peran yang kedua secara sederhana kita katakan bahwa kesepakatan, aturan bahasa, dan logika dari pengetahuan objektif ini juga diterima secara sosial. Kemudian yang ketiga adalah kesepakatan-kesepakatan dan aturan-aturan yang diklaim mengikuti konvensionalisme, mendukung pengetahuan matematika, memberikan dasar definisi logis dan matematis seperti dasar aturan dan aksioma logika dan matematika. Nah, jadi peran pengetahuan objektif yang ketiga adalah kesepakatan, yaitu berupa pengetahuan objektif tadi, dan aturan-aturan yang diklaim dari konvensionalisme ini mendukung pengetahuan matematika dan memberikan dasar dan definisi logis secara matematis. Nah, jadi ada 3 peran pengetahuan objektif dalam matematika. Yang pertama adalah agar proses dan hasil dari matematika ini diterima secara sosial. Yang kedua adalah kesepakatan, aturan bahasa, dan logika ini juga diterima secara sosial dari pengguna. Yang ketiga, yaitu aturan-aturan yang diklaim ini yang telah disepakati dapat digunakan untuk mendukung pengetahuan matematika. Begitu. Itu adalah peran pengetahuan objektif dalam matematika. Oke. Nah, bagaimana berikutnya? Pembelajaran yang ketiga adalah peran pengetahuan subjektif dalam matematika. Kita tahu bahwasannya pengetahuan objektif itu penting dalam matematika. Mengapa penting, Pak? Karena pengetahuan objektif itulah yang diterima secara sosial oleh masyarakat umum sehingga menjadi pengetahuan matematika. Nah, sedangkan kalau pengetahuan subjektif ini belum diterima secara umum. Akan tetapi, kita tidak bisa menghilangkan pengetahuan subjektif dalam matematika, di mana ada 3 peran penting dari pengetahuan subjektif dalam matematika. Yang pertama adalah peran pengetahuan objektif sangat penting
Tetapi perlu juga dikemukakan bahwa peran subjektif pengetahuan atau peran pengetahuan subjektif dalam matematika adalah menjelaskan matematika secara keseluruhan yang akan menjadi lengkap. Nah, jadi kalau kita membahas mengenai pengetahuan objektif saja, mungkin kita tidak mengenal siapa penemu teorema Pitagoras, yaitu René Descartes. Hanya menghargai temuannya yang sudah menjadi pengetahuan objektif itu saja. Nah, disitulah perannya. Dia akan menjelaskan matematika itu secara keseluruhan. Nah, bagaimana dimulai dari asal temuannya sampai menjadi pengetahuan subjektif, kemudian diproses secara sosial, sehingga sampailah pada pengetahuan objektif. Itu. Jadi, peran pengetahuan subjektif yang pertama, menjelaskan matematika secara menyeluruh. Kemudian peran pengetahuan subjektif yang kedua adalah pengetahuan subjektif diperluas untuk menjelaskan asal-usul pengetahuan matematika baru, serta menurut teori yang diusulkan, penciptaan kembali dan berlanjut keberadaan pengetahuan yang ada. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, menjelaskan matematika secara keseluruhan tidak hanya menjelaskan matematika secara sosial diterima, tetapi asal-usul pengetahuan matematika itu juga dijelaskan melalui apa? Pengetahuan subjektif. Kemudian teori apa yang diusulkan itu juga dijelaskan melalui pengetahuan subjektif. Kemudian penciptaan atau penemuan kembali ataukah hasil perkembangan ataukah berkelanjutan keberadaan pengetahuan yang ada itu juga merupakan peran dari pengetahuan subjektif. Oke. Peran pengetahuan subjektif yang ketiga adalah menurut penjelasan konstruktivis sosial, pengetahuan subjektif adalah apa yang melanjutkan dan memperbarui pengetahuan. Apakah itu matematika, logika, dan bahasa? Demikian, pengetahuan subjektif memainkan bagian sentral dalam filsafat yang diusulkan matematika. Nah, jadi peran yang ketiga ini adalah apakah pengetahuan subjektif yang sudah dipublikasikan atau dikemukakan ini melanjutkan dari yang sudah ada sebelumnya atau memperbaruinya. Nah, oleh karena itu penelitian-penelitian di matematika itu kan mengembangkan hasil penelitian sebelumnya atau memperbarui penelitian yang sudah ada. Teorema yang sudah ada kita perbarui. Nah, jadi secara umum ada 3 peran dari pengetahuan subjektif matematika. Yang pertama, menjelaskan matematika secara keseluruhan. Dimulai dari awal proses penemuan sampai menjadi pengetahuan objektif. Yang kedua, peran pengetahuan subjektif adalah menjelaskan asal-usul pengetahuan matematika yang baru dikemukakan dari mana, teori yang baru itu juga dikemukakan oleh siapa, penciptaan kembali dan keberlanjutan pengetahuan itu bagaimana. Jadi yang kedua ini adalah asal-usul atau temuan barunya. Itu peran pengetahuan subjektif. Nah, kemudian kalau yang ketiga, peran pengetahuan subjektif yang ketiga adalah menjelaskan apa yang dilanjutkan dari teori yang sudah ada atau memperbarui teori yang sudah ada. Nah, itulah peran pengetahuan subjektif dalam matematika. Nah, dalam membahas peran pengetahuan subjektif dalam matematika, di sini Popper tahun 1959 membedakan antara konteks temuan dan konteks justifikasi. Nah, di mana konteks justifikasi itu dianggap sebagai subjek analisis logis dan dengan demikian menjadi perhatian yang tepat dari filsafat. Sedangkan konteks penemuan menyangkut hal-hal empiris sehingga menjadi perhatian yang tepat untuk psikologi dan bukan logika atau filsafat. Nah, ini perbedaan yang dikemukakan oleh Popper, yaitu mengemukakan kalau justifikasi atau pembenaran hanya melalui logika saja sebagai subjek analisis logis
ini menjadi perhatian yang tepat untuk filsafat. Sedangkan filsafat matematika ya, sedangkan konteks penemuan atau hasil-hasil penelitian itu menyangkut hal-hal empiris, itu tidak tepat dalam filsafat, tepatnya pada psikologi. Oleh karena itu, akibat dari membedakan antara konteks justifikasi dan konteks temuan ini, maka muncullah aliran yaitu berupa aliran anti-psikologisme. Nah, bagaimana pandangan anti-psikologisme terhadap pengetahuan subjektif ini dari aspek psikologinya? Nah, pandangan dari anti-psikologisme ini terhadap pengetahuan subjektif dari sisi aspek psikologinya yaitu ada 3. Yang pertama adalah filsafat terdiri dari analisis logis yang mencakup masalah metodologis seperti kondisi umum kemungkinan pengetahuan. Penyelidikan tersebut adalah merupakan pengetahuan a priori. Nah, itu a priori ya, dan sepenuhnya independen dari setiap pengetahuan empiris tertentu. Oke. Nah, yang kedua, masalah subjektif merupakan kebutuhan masalah psikologis dan sejak mereka dikaitkan dengan isi pikiran individu. Oleh karena itu, kategori ini membedakan a priori versus empirisme. Pengetahuan subjektif tidak bisa menjadi perhatian filosofis atau perhatian filsafat. Nah, jadi pada intinya antipsikologisme ini memandang kalau pengetahuan subjektif itu merupakan kebutuhan dari setiap psikologi seseorang. Nah, karena merupakan psikologi seseorang, secara otomatis dihubungkan dengan isi yang ada di dalam pikiran masing-masing individu. Nah, karena dihubungkan dengan isi yang ada di dalam masing-masing individu ini, oleh karena itu, apa yang dipikirkan oleh individu ini masih didasarkan pada empirisme. Itu pengamatan. Nah, di sana dijelaskan kategori ini membedakan priori versus empirisme. Pengetahuan subjektif tidak bisa menjadi perhatian filosofis. Nah, jadi kalau pandangan antipsikologisme ini mengatakan bahwa pengetahuan subjektif itu tidak bisa dijadikan perhatian filsafat. Mengapa demikian? Karena itu adalah masalah psikologis. Dan itu adalah masalah pikiran. Nah, disitulah itu, sedangkan kalau filsafat itu bukan tidak terkait dengan masalah psikologis. Dia mencakup kondisi umum dari pengetahuan, yaitu berupa penyelidikan secara umum yang berupa dari ilmu a priori. Nah, sedangkan kalau pengetahuan subjektif ini, yaitu masalah psikologis yang isi dalam pikirannya itu pasti dikaitkan dengan apa? Empirisme. Nah, sehingga antipsikologisme ini tidak bisa pengetahuan subjektif menjadi perhatian filsafat. Ya, oke. Itu pandangan antipsikologisme. Jadi secara sederhana pandangan antipsikologisme ini menolak kalau pengetahuan subjektif ini dimasukkan ke dalam filsafat. Karena itu merupakan ranah kebutuhan psikologis yang berkaitan dengan isi pikiran individu yang didasarkan pada empirisme. Oke. Akan tetapi, nah, pandangan dari antipsikologisme yang menolak pengetahuan subjektif dimasukkan ke dalam filsafat ini ditolak. Nah, ada 2 alasan penolakan pandangan antipsikologisme. Pandangan pertama,
Alasan pertama adalah yaitu kritik yang dikemukakan oleh absolutis. Nah, bahwasanya kalau pandangan absolut adalah kebenaran matematika mutlak kemudian dikritis. Kebenaran matematika itu bisa direvisi. Nah, seperti apa pandangan itu? Pengetahuan a priori mencakup logika dan matematika bergantung pada justifikasi atas dasar kuasi empirisme. Perbedaan pengetahuan a priori dengan pengetahuan empiris tidak dapat digunakan untuk menyangkal kebenaran pengetahuan objektif ke pengetahuan objektif. Nah, jadi absolutis itu dikritik. Mereka menganggap pengetahuan matematika mutlak dan itu dihasilkan dari itu asumsi matematis dan asumsi logis. Tidak perlu melakukan pengamatan atau kuasi empirisme. Nah, itu ditolak. Nah, dikritik. Nah, sehingga dari sini akibat dari kritik itu maka pengetahuan matematika itu memiliki kaitan dengan pengetahuan empiris. Nah, yang kita sebut jadi tidak terlalu empirisme sekali, juga tidak menghilangkan empiris yang kita sebut sebagai kuasi empirisme. Nah, oleh sebab itu pasti untuk menjadi pengetahuan objektif ke pengetahuan subjektif, setiap individu ini mengaitkan apa yang dipelajari dalam pikirannya dengan apa? Dengan pengalamannya, kemudian dengan empirisme dengan apa-apa yang diamati, sehingga menjadi suatu pengetahuan subjektif. Nah, jadi tidak bisa ditolak jika pengetahuan subjektif ini masuk ke dalam filsafat. Kenapa? Karena untuk mempelajari pengetahuan objektif, seseorang pasti mengaitkan dengan empiris, mengaitkan dengan pengalamannya, sehingga terbentuk pengetahuan subjektif. Itu penolakan terhadap apa yang disampaikan oleh anti psikologisme. Yang pertama. Yang kedua, dalam membahas pengetahuan subjektif tidak dimaksudkan untuk mendiskusikan isi pikiran dari individu atau teori-teori psikologis empiris tertentu dari pikiran sadar. Akan tetapi bermaksud mendiskusikan kemungkinan pengetahuan subjektif secara umum dan apa yang disimpulkan tentang sifat yang mungkin berdasarkan penalaran logis saja. Ini adalah aktivitas filosofis yang sah, seperti filsafat dari ilmu yang sah merefleksikan dunia empiris yang disebut ilmu pengetahuan tanpa menjadi dunia empiris itu saja. Nah, jadi penolakan yang kedua dari pandangan anti psikologisme ini secara sederhana yaitu pengetahuan subjektif itu tidak mendiskusikan isi dalam pikiran individu itu atau teori psikologis empirisme. Akan tetapi mendiskusikan tentang kemungkinan pengetahuan subjektif secara umum dan apa yang disimpulkan berdasarkan penalaran logis. Nah, jadi pada saat seseorang mempublikasikan pengetahuan yang sudah dipelajarinya dari pengetahuan objektif menjadi pengetahuan subjektif tersebut dipublikasikan. Nah, pada saat dipublikasikan itu, yang dibahas itu bukan isi dari pikiran, tetapi apa pengetahuan subjektif yang secara umum itu bisa diterima masyarakat. Bisa dipahami ya dari mahasiswa. Nah, jadi ini yang bisa diterima oleh masyarakat dari pengetahuan subjektif A, seperti teorema Fibonacci, kemudian Pitagoras. Ini yang bisa diterima oleh secara umum. Sehingga dari situlah pengetahuan subjektif ini dianggap merupakan aktivitas filsafat yang sah, yaitu munculnya ilmu pengetahuan.
Nah, seperti filsafat ilmu yang merefleksikan dunia empiris menjadi suatu dunia ilmu pengetahuan yang tidak hanya membicarakan empirisnya saja, tapi sudah masuk ke dalam ilmu pengetahuan. Oke. Sehingga dari situ penalaran didasarkan pada keyakinan psikologis keharusan sebagai lawan argumen logis. Nah, jadi penalaran-penalaran yang didasarkan pada keyakinan psikologis, nah itu merupakan lawan dari argumen yang logis. Nah, jadi ketika kita berargumen, argumen itu diterima oleh masyarakat umum harus terlepas dari psikologis kita. Nah, misalnya begini, oh saya tidak mood begitu mahasiswa. Saya tidak, misalnya kita bernalar, saya lebih contoh orang ini sudah mencuri makanan. Apa? Karena lapar. Kemudian kita bernalar secara umum, menggunakan psikologis kita. Oh, dia kasihan. Nah, tetapi kalau kita menggunakan logika kita, kenapa dia mencuri? Dia harus dihukum bagaimana? Nah, maka begitulah logika itu tidak harus membedakan antara psikologis dan logika. Nah, makanya penalaran itu bukan hanya dari sisi logis, psikologis, tapi juga bisa dari pikiran. Itu yang adalah merupakan filsafat, bantahan untuk anti psikologisme tadi. Oke. Nah, oleh sebab itu, secara umum dari apa yang disampaikan oleh anti psikologisme itu, yaitu pengetahuan subjektif tidak bisa dijadikan filsafat, ditolak. Artinya apa? Jadi pengetahuan subjektif ini adalah masalah yang tepat untuk penyelidikan filsafat atau filosofis. Ya, dengan dua alasan ini tadi. Nah, demikian dari penjelasan ini, yaitu secara umum kita tahu bahwasannya pengetahuan objektif dengan pengetahuan subjektif ini sudah jelas perbedaannya. Di mana pengetahuan subjektif ini adalah berkaitan dengan dunia kedua, yaitu dunia pengalaman individu dalam mempelajari pengetahuan objektif maupun melihat hal-hal yang terjadi di dunia ini. Sedangkan pengetahuan objektif adalah pengetahuan yang berkaitan dengan apa yang sudah ditulis oleh para ahli, yaitu ada di buku, di perpustakaan, di memori komputer, dan juga ditambahkan oleh Ernest bahwa pengetahuan dari objek pengetahuan objektif ini merupakan produksi dari hasil pikiran manusia yang telah diterima secara sosial. Oleh sebab itu, perbedaan antara pengetahuan subjektif dan pengetahuan objektif adalah salah satu yang penting untuk mempertahankan konstruktivisme sosial ini dan filsafat matematika pada umumnya. Ini adalah dua domain pengetahuan yang benar-benar berbeda. Demikian penjelasan tentang pengetahuan objektif dan pengetahuan subjektif. Nah, dari sini adik-adik mahasiswa tentu sudah memahami apa hakikat atau sifat dari pengetahuan objektif dan subjektif. Kemudian yang kedua, apa peran pengetahuan objektif dalam matematika? Yang ketiga adalah apa peran pengetahuan subjektif dalam matematika. Oleh sebab itu, membedakan antara pengetahuan objektif dan pengetahuan objektif ini merupakan hal yang penting untuk mempertahankan filsafat konstruktivisme sosial dalam menjelaskan filsafat matematika. Demikian penjelasan mengenai pengetahuan objektif dan pengetahuan subjektif. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.